Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, pemuka masyarakat, para tokoh yang berkesempatan hadir, ada ketua masjid kita dan bapak-bapak ustadz, ada perwakilan dari Polsek yang kita banggakan, kita hormati, kita muliakan ketua FKMT Kota Palembang, Kakanda Haji Darami SIP SPDI MSI. Sama dengan kami MSI, tapi kami punya kekhususan. MSI kami berdua ini tidak sama dengan orang banyak. MSI kami itu masuk surga insya Allah. Jadi itu gelar kita sama-sama, balik dari sini, lapor dengan suaminya, tambahi di ujung nama ibu-ibu MSI. Kalau lakinya nanya dari mana gelar itu, dari Pak Julfikar. Apa dia artinya? Masuk surga insya Allah. Amin. Pakai ya gelar itu? Sah sudah ini. Kalau yang lain MSI itu menguasai semua ilmu, magister science dan segala macam. Kalau kita Ketua FKMT Kalidoni selaku tuan rumah dan Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, berikut para ketua FKMT yang hadir. Beberapa saya kenal karena semua kolega dari Kementerian Agama. Alhamdulillah, terima kasih kita bisa bersilaturahim pada momen yang sangat mulia ini insyaallah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Curah hujan insyaallah tidak membuat kita lemah, goyah atau hilang semangat untuk hadir pada momen seperti ini. Dan terbukti masjid ini penuh. Apa karena masjidnya kekecian, apa karena yang hadir memang banyak, aku tidak tahu. Yang hadir memang banyak kayaknya ini. Masjid ini sudah sangat representatif sebenarnya, karena 2 tingkat juga, 2 lantai. Tapi memang jamaah majelis taklim ini luar biasa. Berapa jumlahnya Gaji? 30.000. 30.000. Jadi satu orang ini mewakili 5.000. Satu FKMT sekota, jadi 30.000 di galonya ini yang mewakili. Jam di tangan saya sama dengan di dinding itu, persis 14.48. Waktu zuhur 15.14. Berhadapan dengan grup macan ini grogi gitu. Mama-mama cantik. Yang cantik, yang tidak usah setenggung. Buktinya tadi didoakan oleh Pak Darami tidak galak ego. Karena merasa tak macam juga cantik lagi, di dempul juga masih pengon-pengon, nah itulah. Ibu-ibu sekalian, insya Allah tidak melewati batas asar, karena sudah menjadi tradisi barangkali, kalau waktu asar kita berhenti. Walaupun kata Pak Darami tadi, dalam kerangka menuntut ilmu, mungkin masih ada kelonggaran sesungguhnya, tapi kita menyesuaikan saja dengan kondisi yang berlaku di masjid ini. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang keluar dari rumah? Ibu-ibu tadi keluar dari rumah atau keluar dari sangkar? Sangkar seolah-olah Pak, sangkar. Siapa yang keluar dari rumah bersungguh-sungguh, salaka itu berjalan dengan fokus, bersegera untuk sampai di tempat tujuan. Tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, tidak mampir sana, mampir sini. Ada uang jualan, tidak ditoleh. Ada topeng monyet, tidak dimampiri. Tapi kalau bagi sembako gratis, stop dulu. Barang siapa yang keluar dari rumah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu agama. Saya tanya dengan ibu-ibu sekalian, hadir di sini untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu agama atau sekedar jalan-jalan, sekedar refreshing, kelesuan dari pagi, nyuci piring, nyapu, gosok, nyetrika, sama baik ya? Apa niatnya? Mendapatkan ilmu agama. Kalau niat keluar dari rumah tadi, izin dengan suami sampai ke sini untuk mendapatkan ilmu agama,
apa yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dimudahkan baginya oleh Allah jalan menuju surga. Jangan amin bae, denger ceramah jangan ngantuk. Amin. Karena kuncinya ada pada penyampaian ceramah itu. Ilmu agamanya insya Allah ada pada materi yang disampaikan. Karena itu ibu-ibu sekalian, ada banyak orang tahan berongkos, tahan berpayah-payah, tahan meninggalkan aktivitas untuk hanya sekedar hadir pada satu majelis ilmu, majelis pengajian seperti ini. Kenapa? Karena didorong oleh hadis riwayat Muslim ini, ada motivasi besar dari Nabi SAW, dimudahkan baginya oleh Allah jalan menuju surga. Kata kuncinya ada pada niat. Seragam boleh sama, seragam boleh baru, walaupun ada yang belum lunas. Tapi niat wallahu alam. Niat yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu agama ketika hadir pada majelis ilmu, majelis taklim seperti ini, bisa diekspresikan atau dilihat dari kesungguhan dalam memperhatikan ceramah. Kalau wong ceramah dia ngoceh, wong ceramah dia ngobrol, jangan-jangan niatnya bukan untuk ilmu agama. Ini kan kebiasaan nih ibu-ibu nih. Pagi ketemu di pasar pagi belanja. Siang ketemu bareng nyemput anak. Di majelis taklim bertemu pecah 3 minggu tak berkabaran. Banyak nian bahan. Itu biasanya bahannya muncul pas ngaji dengan ceramah. Pas sambutan tak pulok lah. Pas ngaji muncul bahan omongan. Pas ceramah tambah banyak. Pecah 3 minggu tak bertemu, padahal pagi tadi lah 2 kali ketemu. Nyapu depan rumah lah tuh jingok, hai. Berkabaran, kau tahu tak si Anu tuh? Lah bercerita, ketemu di pengajian, masih baik bahan. Itulah uniknya ibu-ibu itu. Yang tidak kami mengerti dari kaum laki-laki ini. Tapi kami tidak punya pilihan kecuali berpasangan dengan kaum wanita. Itu persoalannya. Kalau ada pilihan lain gaji kita milih baik. Cuma tidak baca. Apa boleh buat? Itu yang galak aku sampaikan dengan pengantin itu. Saya penghulu di kau alang lebar, agak juga tadi nyingok yang ngangkat alang lebar dikitnya tuh. Coba kita tes lagi alang lebar. Memang dikit nih enggak aja. Beliau ini tinggal di alang lebar, aku tugas di alang lebar. Suruh ngangkat, muko-muko ini aku neman nyingoknya. Jadi kalau ngomongin sama pengantin itu, Dek, kalau kaget setelah 6 bulan, setahun berjalan, ternyata didapati istrimu itu cerewet, merepet, pet, nggak usah curhat kemana-mana, nggak usah konsul ke KUA, nggak usah. Kalau kau konsulkan ke aku, ngomongkan 6 bulan, setahun inilah diperepet bini, Pak, akulah 20 tahun ini. Jadi, kalau ketemu kaget bini kau merepet, banyak omong, ngoceh, dah kata kesudahan, diam kebaik. Nikmati saja, syukuri saja bahwa istrimu benar-benar perempuan. Kalau kaget kau bertemu dengan wanita lajang karena urusan pekerjaan, karena berjalan-jalan sana sini, lalu engkau dapati dia sepertinya kalem, ngobrol sebelahan, BHP, tak kedengaran. Wah, ini lemah lembut cocok jadi bini, itu ngomong lemah lembut karena belum jadi bini. Kalau lah jadi bini, sama baik. Dah kata yang pada rumah aku yang di rumah sama baik. Bu Maimunah ini satu angkatan dengan saya. Tak nyangku aku dia punya pacar juga jadi ibu-ibu pengajian. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, maka saya mengajak kita semua dalam momen pengajian yang tadi dirangkai dengan kegiatan ruahan sekaligus akhir dari pertemuan sebelum bulan suci Ramadan, memotivasi diri karena biasanya nanti Ramadan itu pengajian di mana-mana. Ada taklim subuh, ada taklim duha, ada sholat tasbih, ada taklim zuhur, di mana-mana. Nah, tanamkan dalam diri, niatkan dalam hati kalau hadir itu untuk mendapatkan ilmu agama. Supaya kita masuk dalam keumuman hadis yang disebut Nabi SAW tadi, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
dimudahkan baginya oleh Allah jalan menuju surga. Agar kehadiran kita tidak sia-sia. Lah berongkos, lah capek, buang energi, ninggalkan keluarga, ternyata ngandon ngobrol baik, alangkah besar ruginya. Kalau diniatkan untuk mendapatkan ilmu agama, insya Allah ada kemudahan-kemudahan dari Allah dalam upaya kita untuk meraih surganya kelak. Amin. Itu pengantar, 5 menit. Ini baru masuk. Tadi ayat yang dibaca oleh Qori kita, masih ada hadiah aja ini gaji. Tak ganti. Kita tunjuk ini baik kalau hadiah. Pisang apa tak? Surah apa yang dibaca tadi? Al-Baqarah ayat berapa? Oh, lah mulai ngantuk di atas. Tak apa-apa. Niatnya ngandon teduk berarti di sini lemak juga ada AC. 100. Ayat ini menginformasikan kepada kita tentang kewajiban berpuasa yang kewajiban itu ada pada bulan Ramadan. Saya membaca uraian Profesor Quraisyab dalam bukunya Membumikan Al-Quran tentang ayat ini. Kata beliau, ayat ini menarik. Kutiba alaikumusiyam, menggunakan redaksi kalimat pasif, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Bukan kalimat yang lengkap, yang aktif, yang ada subjek, predikat, objek. Misalnya Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa, tidak. Ayat ini menyampingkan siapa yang memerintahkan, tidak ada dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa kewajiban berpuasa ini bukan cuma dibebankan kepada kalian, tapi juga pada umat sebelum kalian. Kata beliau, kata Profesor Quraisyab dalam bukunya Membumikan Al-Quran membahas tentang ayat ini, digunakan redaksi pasif. Tidak disebut siapa yang mewajibkan, dapat dipahami dengan 2 makna. Berapa? 2 makna. Yang pertama, kata beliau, karena kewajiban itu sudah sangat terang benderang, datang dari Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Tuhan kita. Maka tidak lagi disebut, jelas bahwa ini kewajiban datangnya dari Allah. Tapi ada pemahaman yang kedua, kata beliau. Tidak disebut tentang siapa yang mewajibkan pada ayat ini, dapat juga dimaknai bahwa andai pun tidak ada kewajiban yang datang dari Allah atau dalam agama tentang ini, maka manusia yang mengetahui manfaat, faidah, fadilah atau keutamaan dari berpuasa akan tetap mewajibkan dirinya untuk berpuasa meski tidak ada kewajiban agama. Apa contohnya? Ada orang yang tidak berpuasa, tidak makan dan minum, sebagai makna puasa secara umum, tidak makan dan minum. Ada orang yang tidak puasa karena alasan kecantikan, diet. Ngapa tidak makan? Aku lagi diet. Itu berpuasa dalam makna tidak makan dan minum pada jenis makanan tertentu. Karena dengan itu dia bisa mengontrol dirinya, apa yang masuk ke dalam tubuhnya bisa dikendalikan sedemikian rupa. Karena itu saya juga secara pribadi di usia yang sudah memasuki usia yang tidak lagi apa yang nyebut punya aku. Nak nyebut ketua aku belum merasa tua. Nak nyebut sudah usia-usia, Bu, perhatikan ya. Kalau usia sudah 45 ke atas, itu dalam teori medis disebut ada yang istilahnya degeneratif, penurunan fungsi sel. Sekaligus kita perlu mengontrol apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang masuk ke tubuh. Saya sudah hampir setahun lebih barangkali, mungkin jalan 2 tahun, kalau ngopi di rumah itu jarang pakai gula, apalagi di luar begini. Kalau di luar biasanya nggak pakai gula memang, karena yang manisnya ada di rumah. Jadi yang di luar ini pahit-pahit jadilah begoyor. Iya, saya sering ditanya, ngapa Pak? Lah, tidak boleh lagi makan gula. Tidak. Saya hanya mengontrol diri sebelum dokter yang memvonis Bapak tidak boleh lagi minum gula, Ibu tidak boleh lagi banyak gula. Sebelum dokter yang mengatakan itu, katakan kepada diri, kendalikan. Karena usia kita, manusia ini, dari usia anak-anak remaja sampai menjelang 40, 45, biasanya makan menggunakan lidah. Rasa tidak pernah bohong, kata iklan itu ya. Maksudnya apa? Manu yang lemak di lidah masuk.
Apa bae laju. Saat mana kita tidak memperlakukan kata orang kesehatan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Olahraga hidup tidak teratur, istirahat tidak kontrol. Akhirnya terjadi penumpukan. Karena itu keliru. Saya sering sampaikan kepada kawan, ayo umur lah dia pucuk 45, 50 nih, lah dikurangi oleh Tuhan nikmat. Salah. Tuhan tidak mengurangi nikmat. Kamu itu yang salah dalam menjalani pola hidup. Maka untung dalam 1 tahun 12 bulan itu ada satu masa kita mengistirahatkan organ-organ reproduksi untuk regenerasi, untuk perbaikan-perbaikan yang ada di dalam. Ini secara struktural sunnatullah. Sudah ada manfaat-manfaat kesehatannya. Karena itu tadi kata Pak Quraisy Shihab, digunakan redaksi pasif atau tidak disebut siapa yang mewajibkan pada ayat tentang berpuasa, bil makna juga manusia akan mewajibkan dirinya untuk berpuasa manakala dia mengetahui manfaat atau keutamaan dari puasa itu dari sudut pandang kesehatan. Tapi kita, orang yang beriman, melaksanakan satu kewajiban agama, mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak bicara tentang manfaat-manfaat lain. Bahwa misalnya, apa-apa ini kan perempuan semua, jadi ngomongnya konteks laki-laki. Bahwa hitan itu punya manfaat kesehatan, punya manfaat biologis yang tidak pacak diceritakan tapi pacak dirasakan. Yang 40 ke bawah masih respon cepat. Yang 45 ke bocok lah agak lemot, 60 ke bocok lah tidak terti lagi. Hah? Masih bagus. Allahumma janibna syaitan. Allahumma janibna syaitan. Lah nyambungnya jarang dibaca. Kalau Pak Haji ini neman bacanya. 3 kali seminggu ngajari jamaah. Kalau masih bagus coba sambung doa aku nih. Allahumma janibna syaitan. Nah, yang 50 ke bawah yang jawab. Ketahuan. 60 ke bocok udah lagi keruan dengan doa itu. Untung be masih separaan, itu pun enggak kalah kalau para ego, lah bau balsam dengan apitson. Nah, Ibu baru nyambung, Ibu. Baru nyambung. Tadi ngomong apa tadi? Ya, yang terakhirnya apitsonnya, yang sebelumnya nyimpang ini. Nah, itulah galak penceramah itu. Hah? Samia ngomong apa tadi? Hah? Ya sudah, itu kayak malam aku bacanya. Alamu juga tidak ini. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, karena itulah dalam konteks ini kata beliau, manusia andai tidak ada kewajiban berpuasa, tetap akan dalam tanda kutip mewajibkan dirinya berpuasa untuk alasan-alasan kesehatan. Nah itu tadi saya bilang, sebagai orang Islam, kita tidak memandang hitan itu dengan manfaat kesehatannya, dengan manfaat biologisnya. Sebagai orang Islam, kita tidak memandang puasa itu dari segi manfaat kesehatan yang tadi disebut. Sebagai orang Islam, kita memandang semua itu dengan satu kalimat, wa qalu sami'na. Selesai. Bahwa ini kewajiban agama, kami taat, kami patuh. Bahwa ada manfaat kesehatan, ada manfaat biologis, ada nilai-nilai yang lain yang didapatkan. Itu adalah motivasi sekaligus menunjukkan kebenaran nilai-nilai ajaran Islam yang berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman, bahkan sampai akhir zaman. Bagi kita yang sudah mengimani agama ini, terhadap kewajiban-kewajiban itu cuma dengan satu kalimat, wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Ibu tahu kondisi paling paling banyak aliran darah ke otak, paling deras oksigen masuk ke otak hanya pada saat sujud. Meneliti tentang sujud, ada seorang profesor biologi dari Belgia atau Belanda, saya lupa, pernah membaca tulisan itu, meneliti tentang sujud yang mencengangkan faktanya tentang manfaat kesehatan, di mana darah mengalir ke otak dengan sangat deras, menembus sel-sel saraf yang tidak pernah bisa ditembus kalau kita tidak dalam keadaan sujud. Kalau sedang berdiri mah ini tidak pacak naik ego itu. Ibu-ibu duduk sama baik, kepala di pucuk, berbaring datar saja. Tapi pada saat sujud itu dipaksa
ujung-ujung saraf, sel-sel saraf yang jutaan itu dimasuki oleh darah dan oksigen sehingga membuat lebih sehat, lebih pintar. Karena meneliti sujud ada orang yang masuk Islam. Kita tidak perlu manfaat itu. Kita hanya tahu bahwa itu kewajiban agama. Wa qalu sami'na wa ata'na. Termasuklah dalam konteks berpuasa ini. Bahwa kita akan memasuki bulan suci Ramadan dalam hitungan hari insyaallah. Di tanggal 23 sembari menunggu pengumuman resmi pemerintah pada waktunya. Kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah Ramadan dan rangkaian ibadah lainnya untuk menyempurnakan pahala puasa kita, untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, untuk mencapai derajat takwa. Di akhir ayat tadi, la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di antara makna takwa itu yang didapat dari pelaksanaan ibadah puasa apa? Merasakan kehadiran Allah. Jadi, ibu-ibu sekalian, garis bawahi, tolong diperhatikan. Takwa tidak berhubungan dengan latar belakang pendidikan. Apakah dia alumni Timur Tengah, pondok pesantren, atau sekolah umum, atau tidak sekolah. Takwa tidak berhubungan dengan sorban atau kopiah atau baju yang dipakai. Takwa tidak berhubungan dengan 4-5 kali pergi haji. Takwa jangan dikira hanya milik orang dengan simbol-simbol dan sebutan-sebutan tertentu. Takwa milik siapa saja yang mau meraihnya. Jadi kata kuncinya itu, jangan merasa kan udah sekolah agama, kan merasa ilmu agama cetek, tidak mungkin jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu di antara maknanya orang yang merasakan kehadiran Allah, dan itu adalah hasil dari puasa Ramadan. Coba perhatikan. Kalau di siang hari, sepanjang bulan Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu, adakah yang berani makan dan minum di siang hari, meski sendiri, tersembunyi, jauh dari orang banyak? Ada? Tidak ada. Andai pun dia berani melakukan itu, dan selepas dari itu, dia masih mengaku puasa, nuraninya pasti tidak bisa dibohongi, dan dia pasti merasa bahwa sesungguhnya dia telah membatalkan puasa. Ya? Kenapa bisa terjadi? Karena puasa itu antara hamba dengan Allah. Hanya diketahui oleh yang berpuasa dengan Allah. Apakah tanda-tanda orang yang berpuasa itu siang hari banyak nguap ngantuk? Apakah tanda-tanda orang berpuasa itu siang hari lesu beraktivitas? Tidak juga. Wong yang begadang sampai jam 3 malam main gap, siangnya juga lesu, telentok-lentok, nguap-nguap, tak berhenti-berhenti. Jadi puasa tidak berhubungan dengan tanda-tanda fisik tertentu, kecuali kesadaran diri yang bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pernah nonton, biasanya nanti keluar ada iklan di TV, siangnya, tapi ngapo yang dicontohkan tuh, itu komplain dulu gaji. Yang dicontohkan tuh bapak-bapak. Apa memang bagi gawe bapak-bapak, ibu-ibu dak kati yang begawe itu. Jadi dia siang-siang diiklankan itu biasanya masuk ke warung, mesen ayam goreng, sudah makan, lap-lap, keluar masih cak lesu, sampai ke rumah masih puasa. Begitu sore bininya ngidangkan makanan berbuka, ayam gorengnya persis dengan yang dimakannya siang tadi, langsung berdenyut dia. Ini makan tadi. Artinya apa? Iklan itu walaupun iklan layanan masyarakat atau iklan produk tertentu mengajarkan kepada kita, orang yang berpuasa itu tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ayam tadi. Berdetak dia. Cuman itu tadi yang gua omongin gaji. Kita komplain, ngapa nak contoh kan lanang baik. Apa betino dak kate yang model itu? Nian apa nian? Alhamdulillah nak kate berarti berhasil pengajian FKMT ini. Yang itu, yang dak kate, yang merepeti laki tadi udah tahu aku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, oleh karena itu, sesungguhnya hari demi hari sepanjang Ramadan, apakah 29 atau 30 hari nanti, di samping aktivitas ibadah yang lainnya, taklim, tadarus, memberi makan orang yang berbuka puasa, dan lain sebagainya, maka sesungguhnya kita sedang melatih diri kita
untuk senantiasa merasa dalam pengawasan Allah, dan itu adalah ikhtiar kita untuk meraih salah satu ciri orang yang bertakwa, senantiasa merasa dalam pengawasan Allah. Di penghujung tausiah ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang dialami oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab dalam sebuah perjalanannya bertemu dengan seorang anak gembala yang mengembalakan domba di padang rumput yang sunyi dan sepi, tidak ada orang. Dalam riwayat itu, Khalifah Umar ingin menguji anak itu dengan mengatakan bahwa dia ingin membeli beberapa ekor domba yang digembalakannya. Anak itu berkata, dia tidak tahu kalau itu khalifah. Bukan zaman sekarang. Kita tidak pernah ketemu dengan pejabat di Jakarta, tidak pernah ketemu dengan presiden, tapi kita warawiri nyingok wajah beliau itu apakah di TV, apakah di smartphone. Jangan dibayangkan seperti sekarang. Zaman dulu semua serba terbatas, gitu ya. Karena itu, potong dikit cerita, orang di Batu Rajo itu ada yang ngomong dengan aku. Dia dikomplain oleh budak-budak muda. Wah, kami ini sama-sama Batu Rajo. Beliau ini atasan pertama saya ketika menjadi CPNS 1 Juni 1997. Kepala urusan umum, aku anak buahnya, ajung-ajungan beliau. Sampai ke Palembang masih jadi anak buah beliau tuh lah. Gak tahu ngalahkan kundu ya. Jadi om ada jemaah di Batu Raja itu, ada jemaah Batu Raja sini. Nanti ya. Komplain. Wah, lemak zaman sekarang dari zaman dulu. Ngapa wak ngomongkan lemak zaman dulu? Lemak zaman sekarang. HP ada, segala mudah, pencet-pencet, makanan datang, pencet-pencet, mobil datang, ngecek harga karet, buka HP. Apa sudah mudah? Lemak zaman dulu, bukan zaman sekarang jiwa itu. Nah, heran budak ini. Ngapa wak lemak zaman dulu? Zaman dulu wak betinengan masih muda. Main ini hari lah tua. Maiga lemak zaman dulu. Wah, itu lain paduan rupanya. Wah, mana itu? Bukan tetangga ke Haji, bukan ya? Bukan, waknya lah ninggal. Kalau, lah tahu aku, lah lama tetangga aku, para umat. Nah itu, menurut kawan benar, uji wak itu lemak zaman dulu. Ngapa rupanya itu tadi? Wak betinangan, masih muda. Main hari lah tua. Masya Allah, lah Allah. Jadi, anak tadi, ketika dibujuk oleh Khalifah Umar, berkata, dia tidak tahu kalau yang dihadapannya ini khalifah. Karena zaman dulu tidak ada akses foto, video, film, berita seperti sekarang ya. Tuan, aku bukanlah pemilik domba ini. Aku hanyalah mengambil upah dengan mengembalakannya. Lalu Khalifah Umar mengejarnya lagi untuk menguji ketakwaan tauhid anak ini. Kata Umar, jual saja 1-2 ekor kepadaku, lalu sampaikan kepada pemilik domba ini bahwa dombanya hilang atau tersesat atau dimakan binatang. Anak itu terdiam sesaat dan kemudian mengucapkan satu kalimat yang membuat dengkul Khalifah Umar bergetar, kemudian menitikkan air mata. Anak itu berkata, kalau begitu, di mana Tuhan, wahai Tuhan? Fa'ainallah, di mana Allah? Aku bisa saja membohongi pemilik domba ini, kata anak itu, tapi aku tidak bisa membohongi Allah yang maha mengetahui. Umar bergetar, lalu kemudian mengajak anak itu kepada tuannya, membebaskan anak itu dari perbudakan, membeli seluruh domba itu, diserahkan kepada anak tersebut dalam sebuah riwayat. Lalu Umar berkata kepada anaknya, kepada anak itu menjadi nasihat yang merupakan bagian akhir dari tausiah ini. Apa kata Umar? Nak, ucapanmu fa'ainallah, di mana Allah telah membebaskanmu dari perbudakan di dunia, dan semoga dengan ucapan itu pula engkau terbebas dari azab neraka kelak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.